Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Az-Zumar. Insyaallah ayat 60, halaman 465. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Wa yaum, di awal ayat ada harfulin karena ada waw sukun, sebelumnya harakat fathah. Cara bacanya lembut ya, dilunakan saja. Wa yaumal qiyamal. Setelahnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu qaf. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Wa yaumal ya matobi karena ada alif kecil sebelumnya harakat fathah ya dibaca panjang dua harakat. Al qiyamati tarol. Setelahnya ada hukum alif lam asyamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Jadi kalau ada lam bertasydid itu dianggap dua ya. Jadi cara bacanya langsung masuk ke lam yang kedua. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Lanjut. Al-qiyamati taral ladzi di matobi karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah di dibaca panjang dua harokat. Alladzina kadzabu bu matobi karena ada waw sukun sebelumnya harokat doma di bu dibaca panjang dua harokat dan setelahnya ada alif bertanda bulat sempurna. Ini namanya sipir mustadir ya, diabaikan saja, mau wasol mau waqaf dianggap tidak ada. Kadzabu 'ala Allah. Ini dilapad Allah ya, dibaca tebal ya karena sebelumnya berharokat fathah. 'Ala Allah. Jadi dilapad jalalah dibaca tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Dan kalau dibongkar ya dilapad Allah, ini ada 5 hukum ya. Yang pertama ada hukum alif lam asyamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Jadi cara bacanya langsung masuk ke lam ya. Lam yang kedua. Alallah. Dan yang kedua hukumnya mad tabi'i ya kalau diwasol. Di lapad Allahnya dibaca dua harokat. Yang ketiga di lapad jalalah bisa dibaca tafhim atau tarkik ya. Kalau sebelumnya berharokat fathah atau di atas domah atau fathah itu dibaca tebal tafhim. Tetapi kalau sebelumnya berharokat kasrah dibaca tarkik tipis ya. Lanjut. Itu yang ketiga. Yang keempat ada hukum idgham mutamasilan ya. Karena ketemu huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya yaitu lam ketemu lam ya. Yang kelima ada hukum mad ardi sukun kalau diwasol. Contoh Allah. Jadi mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Jadi kalau secara detail ya, kalau dibahas di lafaz Allah ada 5 hukum. Yang pertama ada hukum alif lam asyamsiyah, yang kedua mad tabi'i, yang ketiga bisa dibaca tafhim atau tarkik, yang keempat ada hukum idgham mutamasilan, yang kelima mad ardi sukun. Lanjut. Alallahi wujuh mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya harakat domah di ju dibaca panjang dua rakaat. Wujuhuhum setelahnya ada hukum idgham mutamasilan ya karena ketemu dua huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya yaitu mim ketemu mim.
Cara bacanya, mim pertama dimasukkan dengan ke mim yang kedua. Ini juga bisa disebut idgham kamil ya, karena masuknya dengan sempurna. Jadi hukumnya idgham mimi atau idgham mutamasilan. Wujuhuhum. Cara bacanya ditahan sampai terasa ke hidung. Wujuhuhum muswaddah. Nah, ada mim sukun mutlak ya, dan ada sin sukun mutlak, dan makhraj sin itu sejajar dengan zai, sod ya, torpulisan mausuli asanaya asupla. Ujung lidah nempel ke tempat tumbuh gigi seri bawah ya. Mempunyai sifat sofir, suara yang berdesis dan hamas keluar napas. Muswaddah, waddah. Ini waw ditekan ke da karena da bertasydid. Waddah. Di sini kita berhenti. Tidak ada hukum ya kalau berhenti. Dan di atas tak marbuto ada tanda jim kecil namanya jawazul wukuf, boleh berhenti, boleh diwasol setara ya. Tapi kalau napasnya nggak kuat berhenti saja. Kalau berhenti tidak ada hukum ya. Tetapi kalau lanjut menjadi hukum idhar halqi ya. Karena tanwin domah ketemu hamzah. Cara bacanya tanwin domahnya dimasukkan, cara bacanya tanwin domahnya dibaca jelas. Contoh muswaddatun. Muswaddatun alai. Jadi hukumnya kalau diwasal menjadi idhar halqi. Lanjut. Alaisa alai. Setelahnya ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya harakat fathah di lam, dibaca lunak lembut. Alaisa fi matobi karena ada ya sukun sebelumnya harakat kasrah di fi dibaca panjang dua harakat. Alaisa fi jahan setelahnya ada gunna musyaddadah karena ada nun bertasydid. Cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja. Sebabnya sebelum nun bertasydid ada huruf hidup yaitu ha, di ha berharakat fathah. Jadi gunna musyaddadah. Fi jahannama maswal. Ada sa mutlak ya. Sa sukun mutlak dan makhraj sa itu torfulisan ma'atrof asanaya al-ula. Jadi ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atasnya. Sejajar dengan do dan da. Mas mempunyai sifat hamas ya, keluar napas. Mas wal. Setelahnya ada hukum idgham bila gunah karena tanwin fathah ketemu lam. Cara bacanya tanwin fathahnya dimasukkan ke lam tanpa ditahan, tanpa didengungkannya. Maswal. Cuma dimasukkan saja. Jadi hukumnya idgham bila gunah. Maswal lil. Nah, dalam sukun mutlak awas jangan sampai mantul ya. Baca jelas lil. Lil mutakabbirin. Ini kaf ditekan ke ba karena ba bertasydid. Mutakabbirin. Nah, kita berhenti menjadi hukum ada disukun karena matobi ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Matobi'nya yaitu ya sukun sebelumnya harakat kasrah diri, huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf nun awalnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, tetapi harus konsisten ya, pilih salah satunya mau 2, 4 atau 6 harokat. Jadi hukumnya mad arid disukun. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kekeliruan tolong masukannya. Barakallahu fiikum.